kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Zafiana Nur Fahdania. Pada presentasi kami, yang pertama latar belakang dari presentasi ini yakni kita akan membahas dalam era digital ini kan dipenuhi dengan ancaman keamanan seperti cyber yang semakin kompleks. Jadi kita akan membahas bagaimana perlindungan terhadap sistem informasi ini agar sistem informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak maupun orang-orang yang biasanya meretas data. Lalu adapun tujuan yang pertama yakni menganalisis apa saja ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh sistem informasi. Lalu ada juga menyelidiki bagaimana strategi dan teknologi pelindungan sistem informasi. Adapun mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi pelindungan sistem informasi dan juga mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas strategi pelindungan sistem informasi. Selanjutnya, yang pertama yaitu kerentanan internet. Jadi jaringan publik seperti internet ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan internal atau private. Karena internet ini terbuka secara virtual bagi siapa saja. Artinya semua orang dapat mengakses dan terhubung ke internet. Nah, internet ini kan jangkauannya sangat luas dan tersambung secara global. Maka jika terjadi penyalahgunaan atau serangan cyber yang terjadi di internet, maka dapat memberikan dampak yang sangat meluas. Nah, kerentanan jaringan publik ini disebabkan oleh sifatnya yang terbuka dan dapat diakses oleh banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang memiliki niat jahat atau ingin melakukan penyalahgunaan. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah keamanan yang akurat seperti enkripsi, lalu juga autentikasi dan keamanan cyber lainnya. Kita ilustrasikan internet ini sebagai sebuah kota besar yang terbuka tanpa adanya pintu gerbang. Maka tentu saja semua orang itu bisa keluar masuk dengan seenaknya, bebas tanpa melalui pemeriksaan atau pengawasan yang ketat, kan nantinya bisa terjadi hal-hal kriminal seperti pencurian, perampokan, yang dimana itu dapat menyebabkan warga dari kota tersebut itu menjadi tidak tenang. Nah, tentunya kan itu berdampak luas bagi jumlah penduduk dan juga bangunan-bangunan yang ada di dalam kota tersebut. Maka dari itu perlu menjaga keamanan dan mengurangi resiko penyalahgunaan. Lalu ada juga perangkat lunak berbahaya, malware atau yang biasa kita kenal malicious software. Ini perangkat lunak jahat atau perangkat lunak yang berbahaya yang mencakup virus komputer, worms, dan juga trojan horse. Virus komputer ini merupakan program yang dapat menyebar dengan menggandakan dirinya dan melekat pada file atau program lainnya. Lalu ada juga worms, itu program yang dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lainnya dengan cara dia itu menyalin dirinya sendiri. Lalu ada juga trojan horse, itu merupakan program yang sebenarnya itu berbahaya, namun program tersebut itu berpura-pura menjadi program yang sah. Jadi trojan horse ini
dapat merusak data kita, membuka akses yang tidak sah atau mengambil informasi rahasia kita. Jadi malware itu istilah umumnya mencakup jenis program jahat ya seperti virus, worm, dan juga Trojan horse tadi yang dirancang untuk mengganggu, mengakses secara ilegal dan juga merusak sistem komputer dan data kita. Selanjutnya ada peretas dan kejahatan komputer. Ada seorang hacker atau peretas merupakan individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer di dalam komunitas peretasan. Istilah hacker ini umum digunakan untuk menyebutkan peretas dengan niat kriminal. Walaupun dalam media publik istilah hacker dan cracker digunakan secara bergantian. Adapun dampak dari peretasan dan kejahatan komputer yaitu dapat merugikan finansial bagi individu dan organisasi, kehilangan data dan informasi yang penting, pelanggaran privasi dan keamanan data, kemudian gangguan terhadap operasional sistem dan layanan. Penting untuk kita untuk meningkatkan kesadaran dan juga melakukan upaya pencegahan yang tepat untuk meminimalkan resiko peretasan dan kejahatan komputer. Pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek teknologi, hukum, dan edukasi diperlukan untuk menghadapi ancaman ini secara efektif. Kemudian ada ancaman internal. Kita cenderung berpikir bahwa ancaman keamanan terhadap sebuah bisnis berasal dari luar organisasi, yang pada umumnya atau kenyataannya pihak internal perusahaan dapat menjadi ancaman keamanan yang serius. Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia, dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal, mereka biasanya dapat menjelajah ke seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Ancaman internal ini sering dianggap lebih berbahaya karena pelakunya ini memiliki akses dan pengetahuan yang lebih besar tentang sistem dan data organisasi. Oleh sebab itu, organisasi perlu memberikan perhatian khusus pada mitigasi risiko ancaman internal untuk melindungi aset dan informasi yang berharga. Kemudian ada lanjut slide ke-6, yaitu ada kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak ini memiliki ancaman yang konstan bagi sistem informasi yang menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam sisi produktivitasnya. Pertumbuhan kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak disertai dengan permintaan ini tepat pada waktu pasarannya yang telah berkontribusi pada peningkatan kecacatan dan kerentanan perangkat lunak. Di sini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yakni menguji perangkat lunak yang ketat, yaitu kita melakukan pengujian unit integrasi sistem dan penerimaan yang menyeluruh untuk mendeteksi dan memperbaiki cacat sebelum rilis. Yang kedua, kontrol kualitas dan jaminan kualitas, yaitu menerapkan proses kontrol kualitas yang ketat selama pengembangan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan dan standar. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan kita memberikan pelatihan yang memadai kepada pengembangan perangkat lunak tentang praktik terbaik alat dan teknologi yang terbaru, mendorong pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesional untuk mengikuti tren dan perkembangan terbaru dalam rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi baik manual maupun otomatis yang terdiri dari kendali umum dan aplikasi. Kendali umum general controls berpengaruh pada desain, keamanan,
dan juga penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Kendali umum ini mencakup beberapa aspek, yakni pengendalian manajemen dan organisasi, yang mencakup struktur organisasi, pemisahan tugas, praktik sumber daya manusia, dan juga pengawasan manajemen. Yang kedua ada pengendalian akses. Ini mencakup identitas, autentikasi, otorisasi, dan pembatasan akses pengguna ke sumber daya sistem informasi. Yang ketiga, pengendalian pengembangan dan perubahan sistem yang mencakup prosedur pengembangan, perubahan, dan pemeliharaan sistem serta aplikasi. Yang kelima yakni pengendalian sistem keamanan fisik yang mencakup keamanan fasilitas, akses fisik terbatas, pengamanan peralatan, dan juga perlindungan dari ancaman lingkungan. Penerapan kendali umum yang efektif membantu mengurangi risiko seperti akses tidak sah, perubahan yang tidak diotorisasi, kehilangan atau kerusakan data, serta gangguan operasional. Kemudian dilanjut sama Mas Irfan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan atau disebut security policy terdiri atas pernyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan lainnya dalam menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan siapa saja anggota perusahaan yang memperoleh akses kepada aset informasi. Nah, ini merupakan sebuah kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau disebut juga acceptable use policy atau disingkat bisa disebut AUP, mendefinisikan penggunaan sumber daya informasi perusahaan dan perlengkapan komputer meliputi komputer desktop dan laptop, perangkat nirkabel, telepon, dan internet yang dapat diterima. Kebijakan tersebut sebaiknya menjelaskan kebijakan perusahaan terkait privasi, tanggung jawab pengguna, dan penggunaan pribadi dari perlengkapan komputer dan jaringan. Selanjutnya yaitu firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak. Firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus telah menjadi sarana bisnis yang esensial. Firewall mencegah pengguna tidak berwenang dari mengakses jaringan privat. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Nah, biasanya firewall ditempatkan antara jaringan internal dan privat milik organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya seperti internet. Walaupun firewall juga dapat digunakan untuk melindungi salah satu bagian jaringan perusahaan dari sisa jaringan lainnya. Nah, firewall itu sendiri bertindak seperti penjaga gerbang yang memeriksa surat kepercayaan dari setiap pengguna sebelum memberikan akses kepada jaringan. Firewall juga mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lainnya dari lalu lintas yang masuk. Untuk selanjutnya yaitu menjaga ketersediaan sistem. Nah, ketika perusahaan banyak menggantungkan pendapatan dan operasionalnya pada pengguna jaringan digital, mereka perlu mengambil langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu tersedia. Perusahaan yang bergerak pada industri penerbangan atau layanan keuangan dengan aplikasi penting yang mengharuskan proses transaksi online telah menggunakan sistem komputer fault tolerant selama bertahun-tahun untuk memastikan 100% ketersediaan. Pada proses transaksi online transaction process, transaksi yang dimasukkan secara online dengan segera diproses oleh komputer. Perubahan yang sangat beragam pada database, laporan, dan permintaan akan informasi terjadi dengan sangat cepat. Sistem komputer fault tolerant sendiri terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen daya listrik yang berlebih untuk menciptakan lingkungan yang memberikan layanan berulang-ulang tanpa gangguan.
Selanjutnya yaitu menjaga kualitas perangkat lunak. Perusahaan dapat mengimplementasikan keefektifan keamanan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas dan kehadiran perangkat lunak dengan menggunakan matriks perangkat lunak dan pengaman perangkat lunak yang ketat. Matriks merupakan perangkat lunak nilai objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran yang terkuantifikasi. Penggunaan matriks yang sedang berjalan memungkinkan Departemen Sistem Informasi dan pengguna akhir untuk mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.